Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasih Ilmi dari kelas Teknik Informatika B angkatan 2022 dengan NIM 220512040076. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet di dunia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, sebelum masuk ke materi mengenai sejarah internet, kita perlu mengetahui apa sih internet itu sendiri. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Internet juga dapat diartikan sebagai jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer, server, perangkat, dan jaringan komunikasi di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi, data, dan komunikasi antar individu, perusahaan, dan organisasi di seluruh planet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Networks atau Interconnected Computer Networks, yang artinya jaringan komputer yang saling terhubung. Internet memungkinkan banyak hal di dunia ini, termasuk kita bisa melakukan komunikasi, akses informasi, bisa juga melakukan bisnis, media sosial, hiburan, pembelajaran, penelitian, bisa mengakses layanan publik, dan juga pengembangan teknologi internet ini bisa menjadi platform yang penting untuk inovasi teknologi seperti pengembangan aplikasi mobile, Internet of Things atau IoT, dan kecerdasan buatan AI. Dan untuk sejarahnya sendiri, awal mula adanya internet yakni pada tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik. USA merasa terancam pertahanannya karena hal yang dilakukan oleh Uni Soviet. Maka USA membentuk Badan Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA di bawah Departemen Pertahanan atau Department of Defense atau DoD. Tahun 1969, DoD ARPA membangun mata rantai komunikasi antara DoD dengan militer yang disebut ARPANET. Hal ini bertujuan untuk membentuk suatu jaringan komputer yang tersebar dan menghindari pemusatan informasi di satu titik saja. Nah, sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Saat itu Departemen Pertahanan Amerika (US) DARPA atau Defense Advanced Research Projects Agency memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antara komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix, yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux pada era sekarang ini. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam memanajemennya. Akhirnya, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan juga MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain, sedangkan MILNET berfokus mengurusi keperluan militer dari keduanya. Bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet.
Nah, sekarang kita memasuki runtutan sejarah internet dari awal hingga masuknya ke Indonesia. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Projects Agency atau yang disingkat dengan ARPA atau DARPA tadi, merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet seperti yang kita kenal pada era sekarang ini. Kemudian pada tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ells, dan Steve Belovin menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama dengan Usenet. Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Kemudian, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum pada tahun 1982. Sistem nama domain mulai digunakan pada tahun 1984. Domain ini sekarang dikenal dengan DNS atau Domain Name System. Lalu, National Science Foundation Network atau NFSNet dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara juga mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. ARPANET dibubarkan pada tahun 1990, akan tetapi internet tetap terus berkembang hingga saat ini. Awalnya informasi yang bisa didapatkan lewat internet itu hanyalah sebagai informasi berbasis teks. Namun pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Ini bisa membuat kita tidak hanya melihat teks, namun juga bisa melihat beberapa gambar-gambar dan juga grafis. Lalu pada tahun 1993, Inter-NIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Kemudian pada tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia, mulai masuk ke Indonesia, yakni pertama kali itu di ITB, Institut Teknologi Bandung. Pada tahun ini juga, pengguna internet secara komersial dipelopori oleh Pizza Hut, dan internet banking pertama kali diaplikasikan oleh Viris Virtual. Nah, kita sudah membicarakan tentang sejarah internet dari awal mula berdirinya ARPANET dan juga masuknya ke Indonesia. Nah, apa sih tujuan awalnya diciptakan internet itu sendiri? Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir oleh Uni Soviet maupun negara sekutu dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang hanya terpusat di satu titik saja. Tujuannya adalah jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh tersebut dengan komunikasi yang baik. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan mengenai sejarah internet masuk di Indonesia. Sejarah internet Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangannya, kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono W. Purbo merupakan beberapa nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer
di Indonesia. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amateur Radio Club atau IRC, ITB pada tahun 1986. Bermodalkan pesawat transceiver HFSSB Kenwood TS-430 milik Haria Sudiarabanta atau YC-1HCI dengan komputer merek Apple II punya Onowe Purbo, sekitar belasan anak muda ITB seperti Haria Sudira Pratama, J. Chandra Pramudito, dan Suryono Adi Sumarta juga bersama dengan Onowe Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robby Subiakto, Ahmad Zaini, Yos di band 40M. Robby Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP. Teknologi paket radio TCP atau IP kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 hingga 1994. Robby Subikto menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet atau Amateur Packet Radio Network yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44132. Sejak tahun 2000 juga AMPRNet Indonesia ini dikoordinir oleh Onowe Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota orari dan dikoordinasi melalui mailing list orari, seperti orari /news@yahoo-groups.com. Di tahun 1986 hingga 1987 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robby Subikto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak sekali server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Nah, kita sudah mengetahui ini mengenai sejarah masuknya internet ke Indonesia dari awalnya di tahun 1990 hingga saat ini kita juga masih merasakan adanya internet. Lalu apa sih manfaat internet itu sendiri? Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas apapun maupun batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu internet merupakan sarana komunikasi murah. Di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Informasi yang ada di internet disediakan tanpa batas atau tanpa sensor. Nah, untuk manfaatnya sendiri tentu saja kita sudah merasakan bisa mencari hiburan melalui internet, kita bisa berkomunikasi, bisa mengakses informasi, bahkan bisa berbisnis juga, bisa mengetahui apa yang ada di luar melalui media sosial, bisa melakukan pembelajaran melalui internet secara online, seperti yang baru-baru ini kita lakukan di pandemi COVID. Kita bisa melakukan penelitian secara online juga, bisa melakukan layanan publik secara online, dan juga bisa mengetahui pengembangan teknologi AI secara online. Baik, berikut adalah penjelasan saya mengenai sejarah internet dari awal kita membahas sejarah internet dunia hingga masuknya ke Indonesia, tujuan awalnya adanya internet dan juga manfaat internet itu sendiri. Bila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Rasif Filmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.